Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang menghormati hidup. Hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Selama masih diberikan Tuhan, kita dapat menggunakan seolah-olah milik kita. Menghormati hidup berarti melakukan segala sesuatu yang berdampak baik terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, juga pada alam sekitar. Baik, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan bagi kami dan semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami dan hidup semua makhluk lainnya. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Muder Constancia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, kita lanjut dengan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 24. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita dengarkan beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan isi bacaan Injil hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimanakah bunyi firman nenek moyang tentang perintah jangan membunuh? Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Pertanyaan kedua, bagaimana perintah Yesus tentang jangan membunuh? Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan bunyi firman nenek moyang dengan perintah Yesus tentang jangan membunuh?
Firman nenek moyang, kalau membunuh baru dihukum. Sedang berkata jahil, kafir dan marah tidak dihukum. Sedangkan firman Yesus, marah, berkata jahil, mengucapkan kafir, dan membunuh itu harus dihukum. Pertanyaan keempat, pesan apa yang bisa kamu ambil dari kutipan kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 25? Kita harus menghormati hidup, baik hidup diri sendiri maupun hidup sesama dan lingkungan kita. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pendapatmu tentang fenomena kematian dengan pesan kitab suci tersebut tentang perlunya menghormati hidup? Kita harus menghormati hidup, karena itu siapa yang marah, mengucapkan kata jahil, mengucapkan kata kafir, dan membunuh harus dihukum. Kita lanjutkan dengan peneguhan. Anak yang terkasih, hidup itu anugerah, hidup itu hadiah. Betapa bahagia yang menyadarinya, betapa ringan langkah kita. Itulah hidup anugerah dari Tuhan. Hidup ini sudah diberikan kepada kita. Kita tahu bahwa hidup ini sebenarnya bukan milik kita pada peristiwa orang meninggal. Hidup ini milik Tuhan dan bukan milik manusia. Maka hanya Tuhan yang berhak mengambil hidup manusia. Manusia tidak boleh mengambil hidup orang lain ataupun mengakhiri hidupnya sendiri. Manusia tidak boleh membunuh orang lain atau bunuh diri. Jadi seperti bunyi perintah kelima dalam 10 perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh. Larangan jangan membunuh dapat diartikan secara positif, yakni agar orang menghormati hidup. Orang diajak menghormati hidup, baik hidupnya sendiri, hidup orang lain, dan hidup semua makhluk ciptaan Tuhan. Dengan makan minum yang sehat dan bergizi, menjaga kebersihan dengan mandi dan gosok gigi, serta istirahat cukup, badan kita menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Dengan rajin berdoa dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, kita disukai banyak orang dan jiwa kita menjadi tenang. Menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang tidak merugikan badan dan jiwamu maupun jiwa orang-orang di sekitarmu. Menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang berdampak baik terhadap diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan juga pada alam. Itulah bentuk syukur atas anugerah hidup dari Tuhan. Dengan selalu berusaha menciptakan hidup rukun dan damai bersama sesama, tidak saling mengejek, mau menghargai orang lain, dan berteman tanpa pandang bulu, berarti telah menghormati kehidupan. Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus sendiri, seperti dalam Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 24, dalam kutipan perjanjian baru tersebut, Yesus berkata bahwa bukan saja yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya pun harus dihukum. Oleh Yesus, kita diajak untuk tidak suka marah dan mendendam. Tidak marah saja tampaknya belum cukup untuk membuat hidup itu membahagiakan. Untuk itu Yesus memerintahkan agar kita berdamai dengan siapapun. Yesus memerintahkan agar kita membangun perdamaian. Begitu pentingnya berdamai itu, sehingga doa pun harus ditinggalkan lebih dahulu untuk berdamai. Anak yang terkasih, mari kita tutup
pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah bergema di tengah-tengah kami pagi ini tentang menghormati hidup. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menghormati hidup satu sama lain dan dapat menciptakan hidup yang rukun, damai, dan bahagia. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.